Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal ya. Nah, jadi untuk hari ini saya akan update untuk pergerakan kripto ya. Soalnya bursa kita sudah dari kemarin libur, jadi saya akan update aja untuk mengenai cryptocurrency ya. Nah, sebelum saya analisa untuk bagian kripto, izinkan saya untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dan juga Happy Ascension Day ya. Jadi ada um, dua agenda yang cukup besar pada hari ini ya. Nah, jadi untuk kita langsung aja untuk cryptocurrency. Mungkin kalian juga nyadar ya bahwa di dunia kripto ini um, mungkin kebagian ya, mungkin kita selalu pikir wah ini kripto naik terus di bursa kebakaran, dan saat ini cryptocurrency juga mengalami kebakaran ya, which is actually sekitar kemarin kalau di waktu Indonesia mungkin terjadinya nih pas subuh ya atau malam ya. Nah, ini kalau kalian lihat ya, mungkin kalian bangun pagi-pagi tiba-tiba kalian nyadar kalau Bitcoin ini sekarang ini harganya turun sampai ke 770 juta doang ya. Dari awalnya kalau kita pantau tuh masih di sekitar 850-an, terus terjun cukup dalam hingga ke 770 juta ya. Nah, ini kalau kalian lihat di trading view, mungkin kalian lihat wah ini kayak hijau semua sih, harusnya normal ya. Nah, tapi kalau di trading view itu kan dia hitungannya per hari ya. Nah, kalau kalian lihat di exchange cryptocurrency yang biasa hitungannya 24 jam, itu mungkin kalian nyadar hampir semua koin Bitcoin dan juga altcoins mengalami koreksi yang sangat luar biasa ya. Nah, kejadian kebakaran ini tuh diatribusikan dengan dua berita yang cukup besar ya, yang berdampak kepada pergerakan kripto ya. Nah, jadi untuk yang pertama itu adalah berita dari nge-tweetnya Elon Musk ya, yaitu CEO-nya Tesla. Elon Musk memberikan pernyataan bahwa untuk saat ini Tesla akan menghentikan penerimaan Bitcoin sebagai alat pembayaran untuk membeli produk-produknya Tesla ya. Itu pun dikarenakan Elon Musk mengkhawatirkan bahwa mining Bitcoin-nya ini akan menggunakan fossil fuel yang akan berdampak negatif kepada lingkungannya ya, karena kita ketahui penggunaan fossil fuel itu pasti mengeluarkan banyak carbon emission, dan hal tersebut menjadi kekhawatiran Elon Musk sehingga untuk sementara transaksi Bitcoin pada Tesla akan dihentikan terlebih dahulu ya. Nah, Elon Musk juga menyatakan bahwa Tesla ini sedang juga mencari alternatif cryptocurrency alternatif yang tidak menggunakan energi sebesar Bitcoin ya. Nah, selain itu juga ada berita dari Vitalik. Nah, Vitalik ini adalah foundernya dari Ethereum, sistem Ethereum dan juga koinnya. Nah, Vitalik ini melikuidasi beberapa koinnya, yang salah satunya mungkin yang kalian kenal itu adalah Shiba Inu, yang koin yang mirip seperti Dogecoin, yaitu koin anjing juga, Akita dan juga koin Elon. Itu dilikuidasi di Uniswap, dan duit-duitnya yang dilikuidasi itu ditujukan untuk mendonasikan kepada musibah Crypto COVID Foundation gitu ya. Jadi untuk masalah COVID. Nah, dua acara ini yang bisa dibilang cukup buruk ya. Ini membuat harga koin ya hampir semuanya mengalami kebakaran ya. Bitcoin turun, Ethereum juga turun, BNB turun, dan altcoins pun juga turunnya sangat dalam ya, terutama yang Vitalik likuidasi yaitu Shiba Inu, Akita dan juga Elon ya. Nah, jadi kita langsung aja analisa ya untuk pergerakan Bitcoin ya. Jadi Bitcoin hari ini dropnya cukup dalam ya, dan kita lihat nembus beberapa level support, dan saat ini di harganya nih saat ini masih di sekitaran level di bawah resistnya ya, yaitu di sekitar 774 juta ya. Nah, jadi untuk pergerakannya ini kita bisa lihat ya bahwa Bitcoin ini sudah drop dari MA20-nya dan MA100-nya ngedrop lagi, dan saat ini pergerakan harganya masih tertahan di bawah MA100 ya. Jadi emang
secara pergerakan nggak terlalu baik, soalnya dropnya cukup dalam ya. Nah, tapi walaupun nih kalau kalian lihat ya, walaupun Bitcoin ini dropnya cukup dalam, ini sebenarnya kalau kalian lihat money flow index sebenarnya masih cukup tertahan ya. Ini bahkan titik rendah dari money flow index harga saat ini itu masih relatif lebih tinggi daripada titik rendahnya dia di sini, waktu harganya masih di sekitar sini, masih agak tinggi ya. Jadi harganya drop, tetapi ini secara money flow index sebenarnya dia justru mengalami kenaikan ya. Dan ini pun dengan menggunakan time frame per day ya. Nah, jadi kalau menurut saya ini karena emang ada berita doang yang menimpa Bitcoin dan juga cryptocurrency, menurut saya maksudnya ini akan menjadi koreksi ya beberapa hari saja sih kalau menurut saya. Mungkin ini kita lihat sendiri money flow index masih tertahan. Kalau menurut saya mungkin masih ada potensi Bitcoin masih mengalami masih bisa naik ya. Ini kita juga lihat dari MACD-nya pun juga MACD-nya drop di sini ya, dropnya cukup lumayan harganya, tapi kita lihat MACD-nya pun sebenarnya nggak terlalu drop ya nih ya, secara nilai histogramnya minus berapa ya, 521 ya, di sekitar situ ya. Jadi overall kalau kita lihat secara MACD dan juga money flow index sebenarnya sih masih overall uptrend. Jadi kalau ini ya, kalau menurut saya ya, saat harganya lagi turun ya, justru ini menjadi buying opportunity untuk kalian bisa mendapatkan Bitcoin di harga yang lebih murah ya. Jujur ini bisa dibilang nih karena mendadak ya, berita yang mendadak, dan kita juga ketahui bahwa saham dan juga cryptocurrency perusahaan, maksudnya bagian-bagian sekuritas apapun ya, utama itu tetap berita ya. Jadi kalau misalkan ada berita yang buruk, teknikalnya apa mau naik atau apa, kalau ada berita yang menimpa itu bisa aja langsung terjun ya, maksudnya langsung berubah arah secara mendadak ya. Nah, jadi ini lagi koreksi ini kalau menurut saya pas banget masih di sekitar level resistance sininya. Jadi kalau menurut saya kalau kalian mau beli pun mungkin menurut saya ini masih bisa turun ya, soalnya mungkin banyak yang mulai panik terus panic selling. Jadi mungkin kalian bisa mulai antri di sekitar level supportnya di 744 juta ya. Di sekitar sini antri aja, pasang beberapa persen dari yang kalian mau masuk, pasang di sini, dan kalau worst case scenario mungkin kalau kalian rasa bisa drop seperti ini ya, mungkin kalian pasang lagi di level support selanjutnya di 680 jutaan ya. Oke, nah jadi mungkin kita zoomin aja langsung dengan time frame per 4 jamnya. Nah, jadi kalau untuk per 4 jamnya ini sebenarnya memang masih turun ya. Ini kita lihat ya, lagi drop, dan pas saat ini tuh ya money flow index-nya dengan time frame per 4 jam pun juga emang di level yang sangat oversold ya. Jadi kalau menurut saya nih, kalian beli di sini sebenarnya nggak terlalu salah, soalnya emang di level oversold kemungkinan besar akan mengalami rebound terlebih dahulu ya, sebelum mungkin dia akan turun lagi ya. Terus kita lihat time frame per jamnya. Nah, ini per jamnya pun juga sama ya. Waktu itu sempat nyentuh di level oversold dan sekarang naik lagi. Jadi kalau kalian beli di level sini sebenarnya nggak terlalu salah ya. Kalau kalian yang mungkin bangun dan nyadar saat dia turun di sini, entry di sini pun sebenarnya nggak terlalu salah. Saat ini pun lagi naik kembali ya. Jadi ini pun juga sudah profit, tetapi ini pun juga masih belum mengkonfirmasi ya. Soalnya kita lihat ketinggiannya masih relatif cukup rendah, belum mencapai level ketinggian dia sebelumnya. Bisa aja dia baru naik dikit terus dia mulai turun kembali ya, jadi downtrend kembali ya. Nah, jadi kalau untuk saran saya mungkin secara kesimpulan untuk Bitcoin, untuk saat ini mungkin kalian bisa antri aja di level support, antri. Jadi misalnya kalian bagi dulu beberapa persen yang dari kalian punya, taruh di bagian di sini, taruh di sini, dan kalau misalkan kalian mau beli sekarang pun sebenarnya mungkin boleh, tapi nyicil aja dulu ya, jangan all in, soalnya menurut saya dengan penurunannya langsung tembus ini, harganya masih tertahan di atas tertahan di bawah MA 100, mungkin masih ada potensi Bitcoin mengalami penurunan ya. Oke, jadi itu untuk Bitcoin, dan selanjutnya kita akan bahas Ethereum. Nah, Ethereum sebenarnya ini turunnya nggak terlalu drastis ya. Ini kalau kita lihat secara pergerakan harga, dia sempat nyentuh level cukup tinggi sampai 63 sih sebenarnya, di sekitar 63. Saat ini di kisaran harga 60.059.900 ya. Turunnya nggak sedrastis Bitcoin sih kalau menurut saya. Jadi kalau untuk Ethereum nih sebenarnya seperti yang di video sebelumnya, Ethereum ini masih sangat uptrend sekali pergerakannya, masih mengalami kenaikan. Harganya pun sekarang sudah balik di atas MA5 lagi ya. Jadi agak tinggi, dan kalau kalian lihat secara money flow index ini sangat overbought sekali ya. Jadi nggak terlalu saya sarankan untuk kalian entry di Ethereum saat ini ya. Mungkin tunggu pullback dulu, koreksi yang misalnya koreksi dulu. Ini menurut saya ini pun juga koreksinya masih sangat kecil, masih ada potensi untuk dia turun dulu ya.
menurut saya lebih menarik untuk kalian lirik ke Bitcoin, soalnya Bitcoin koreksinya cukup dalam. Jadi kalau menurut saya Bitcoin lebih menarik untuk kalian entry ya. Oke, jadi itu untuk Ethereum, dan mungkin saya akan bahas BNB juga ya. Nah, untuk BNB nih yang awalnya saya kira dia mau naik, soalnya secara money flow index dia ada tanda-tanda mau naik, tetapi pas lagi ada berita itu langsung ikut terjun juga ya. Nah, BNB ini juga terjun sampai, kalau kalian lihat shadownya nih, bahkan sempat menyentuh level di 8.600.000 ya. Jadi sangat drastis, lumayan drastis ya, dari awalnya dia 9.900.000 terjun sampai ke 8.600.000. Saat ini sih balik lagi ya. Jadi cukup kuat ya ini pergerakan BNB ya, dia turun ini terus sekarang udah di 9,4 lagi ya, relatif sih di level yang bahkan sudah naik di atas level supportnya kembali ya. Kalau kalian beda ya sama Bitcoin. Kalau Bitcoin kan sampai sekarang masih tertahan di 700, belum balik ke 800-an. Kalau BNB sekarang sudah balik ke 9.400.000 ya. Nah, jadi kalau kalian lihat secara money flow index ya, ini per day-nya pun juga sama ya. Ini kita lihat saat ini sih sudah naik lagi di saat money flow index-nya masih di 50 ya. Jadi relatif masih tinggi, tetapi orang sudah masuk lagi untuk beli lagi ya. Harganya pun tertahan sekarang di 9,4 ya. Jadi emang cukup tinggi kalau menurut saya. Mungkin jadi kalau untuk BNB mungkin kalian kalau mau antri pun ya masuk ya, mungkin kalian boleh pasang di level supportnya kembali. Kalau kalian belum sempat beli pas dia ngedipnya, antri di sekitar 9.090.000 atau 9.100.000 ya di level support ini. Atau kalau misalkan kalian mau lebih konservatif mungkin di sekitar 8.900.000 ya untuk BNB itu ya. Jadi itu untuk BNB, dan selanjutnya saya ingin bahas untuk TKO ya. Nah, oke, ini TKO kita langsung aja pakai time frame per jam, soalnya dia pergerakannya masih baru. Nah, jadi untuk TKO ini turunnya lumayan ya. Kita overall lihat nih pergerakan harga dia terus mengalami penurunan. Kita lihat ketinggiannya dia terus mengalami pelemahan ya. Overall nih trennya lagi turun. Kurang terlalu baik sih ya. Tapi kalau kalian lihat nih saat ini ya, kalau kalian lihat pergerakan TKO ini sekarang sudah mirip seperti menunjukkan double bottom ya. Yang awalnya kita lihat double bottom, dia sempat naik break level resistnya, tetapi dia gagal lagi, turun lagi, dan saat ini menunjukkan pattern double bottom kembali ya. Kalau kita lihat ya, penurunan di sininya nggak terlalu beda sama ini ya, dan saat ini lagi sedang naik kembali ya. Jadi kalau menurut saya untuk TKO mungkin kalian boleh masuk ya, soalnya ini TKO sendiri kan koin yang diinvestasikan oleh Binance ya. Jadi bisa dibilang nih salah satu koin yang lumayan masih ada potensi untuk dia naik ya, soalnya ntar pada kuartal 2 dan kuartal 3 di 2021 ntar akan banyak beberapa fitur di toko kripto yang dimana membutuhkan token TKO ya. Nah, kita lihat secara histogramnya ini dari MACD-nya. Sebenarnya kalau dari MACD-nya ini juga relatif masih naik dikit ya nih, secara garis histogramnya nih ada tanda-tanda kenaikan dikit, tapi masih sangat kecil sekali ya. Ini kalau kalian lihat secara histogram dari TKO ini minus 439, di sini minus 317 ya. Bahkan yang di sini nih di minus 187 aja. Jadi emang ada tanda-tanda bullish divergence. Soalnya kalau kita lihat secara pergerakan harga pun, ini kita lihat bahwa penurunannya juga cukup tertahan di sini ya, di level penurunan dia sebelumnya. Jadi ada tanda-tanda seperti membentuk pola double bottom, di mana menurut saya untuk kenaikan target TKO itu adalah mencapai ke level ketinggian dia sebelumnya di sekitar 55.000 yang menjadi level resisten kuatnya dari TKO ya. Jadi kalau untuk entry, kalau menurut saya nggak terlalu salah ya, soalnya lagi pas banget di siklus bawahnya dari pergerakan TKO. Dan kita lihat secara per jamnya nih, sebenarnya sih udah agak naik ya. Mungkin kalau kalian beli di sini juga cukup baik, lebih baik ya. Jadi kalau menurut saya mungkin untuk TKO mungkin bisa wait and see dulu ya. Kita wait and see, kita lihat. Tapi kalau kalian entry sebenarnya nggak terlalu salah ya, tapi ya nyicil aja dulu. Soalnya seperti yang saya bilang, analisa kripto ini sebenarnya cukup sulit. Jadi biasanya kita pilih ke koin-koin yang berfundamental dan mempunyai proyek-proyek yang baik ya. Sehingga kita ada jaminan koin ini ada potensi untuk naik. Oke, jadi untuk update kripto mungkin ini aja. Jadi emang ya mungkin kita bilang wah kripto ini naik terus bursa lagi merah-merah. Nah, ini ternyata kripto pun juga bisa kebakaran ya, maksudnya sama seperti bursa. Jadi kalau menurut saya kripto sama bursa sebenarnya bisa dibilang ada masanya gitu loh.
Maksudnya ada masanya dia naik dan juga pasti ada masanya turun. Nggak mungkin suatu sekuritas dia naik terus ya. Dan saat ini kita kripto juga mengalami nasib yang bisa dibilang sama ya seperti bursa, di mana saat ini sedang mengalami kebakaran ya. Ya kita wait and see dulu aja. Menurut saya pasti akan ada masa-masanya di mana kripto juga akan mengalami kenaikan lagi ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.